Halo, ketemu lagi. Alhamdulillah saya udah sampai di Amerika. Eh 34 jam total dan saya ini malam kedua. Jujur masih jet lag banget. Saya baru bangun tidur, mata saya capek banget. Terus ditambah kalau malam itu di Indonesia kan pagi. Saya masih ngikutin working from home, jadi mesti bangun apa namanya em, malam sampai pagi jam 6 karena jam kerja saya di Indonesia jam 9 sampai jam 6. Jadi saya harus standby depan laptop. Nah, udah kayak gitu saya udah sampai di apartemen. Ini kondisinya itu barang-barang saya dan ini kosong ya. Maksudnya apa namanya apartemennya kosong kayak gitu. Dan terus di sini lagi dingin banget. Asma saya kambuh. Ini juga masih agak sedikit nggak bisa nafas gitu. Semalam itu waktu saya kerja itu 3 derajat Celcius, tapi siang ini agak panas 12 derajat Celcius. Jadi walaupun saya di dalam tetap pakai jaket dan pakai room warmer. Oke, saya akan cerita pengalaman saya interview apa aja atau pertanyaan apa aja yang diajukan oleh petugas imigrasi di bandara Amerika. Jadi begitu saya mendarat, lalu kita langsung masuk ke antrian imigrasi. Itu ada beberapa ya yang buka, itu kira-kira ada 15 boxes gitu. Dan petugasnya itu keren-keren gitu ya. Ada yang tatoan kayak gitu kan. Ada semuanya saya lihat sih orang kulit putih gitu. Tiba giliran saya begitu saya, dan itu cepat gitu, prosesnya pada cepet, kurang dari 1 menit lah, cepet ditanyain tuh 1 menit. Mereka lihat paspor saya, mereka balikin paspor saya. Oh, jadi kamu di sini mau belajar ya? Iya, aku bilang kayak gitu. Terus kamu akan belajar di mana gitu kan? Terus di sekolah ini gitu kan. Terus dia nanya, kamu bawa I-20 dong gitu kan. Bawa dong, aku bilang gitu. Ingat kan I-20 kemarin yang saya share itu dokumen yang senjata yang paling penting untuk interview di embassy. Kemudian saya juga bawa aslinya ini, kemudian terus dia nanya, kan ini ada patch-nya, ada one of three, yang lainnya mana, dia tanya kayak gitu kan. Untung banget saya itu ngeprint, temen-temen. Jadi saya bawa ini halaman 2 of 3-nya karena yang ketiga itu kosong nih. Saya kasih. Kemudian dia nggak akan banyak nanya, dia nggak akan banyak bolak-balik. Terus akhirnya kena stamp. Ini stamp Indonesia, ini stamp Amerika. Dan saya akan stay di sini kurang lebih 6-7 bulan karena program saya itu hanya 7 bulan. Terus pengalaman saya lihat interview di depan saya ada cowok gitu, kira-kira umurnya 32-an gitu. Ditanya gitu, kamu ngapain mau kesini gitu kan. Dia jawab, saya mau mengunjungi my girlfriend gitu. Dan mereka approve, tanda di paraf, kena cap dan rilis gitu aja gitu. Terus ya itu pengalaman interview di imigrasi. Nah, pas keluar itu nunggu bagasi itu lama banget. Kira-kira ada kali setengah jam kayak gitu. Terus saya harus kalau di Indonesia troli itu free gitu ya. Di sana nggak free gitu. Untung saya bawa pecahan $1 itu. Jadi saya harus kayak ATM troli gitu. Saya harus masukin uang, kayak kita beli air minum di mall gitu loh, yang pakai cash gitu, pakai box gitu. Yang pertama nggak keluar gitu kan, terus saya kena security gitu. Seharusnya di sini ada petugasnya nih, nggak ada, tapi gue kehilangan dong $6 gitu. Is okay lah ya. Terus dia ngomong it's normally sometimes doesn't work, dia bilang kayak gitu. Terus akhirnya aku lihat lagi orang pakai credit card bisa gitu kan, dia credit card bisa, masa aku cash nggak bisa. Aku coba lagi dong pakai cash lagi. Jadi aku tuh bayar satu troli itu $12, instead seharusnya $16 gitu. Jadi aku kehilangan $6. Nah udah kayak gitu ada ibu-ibu sebelahku, orang India gitu, dia minta tolong aku, dia tuker uang ke aku kan, akhirnya aku tukerin.
terus minta tolong juga untuk rilisin troli. Ya udah aku mintain itu bisa lagi gitu kan. Nah udah gitu nunggu lama banget. Nah terus di customnya situ, di bandara situ aku sampai kaget gitu kan, kok ada anjing gitu kan. Ternyata apa coba, anjing itu keliling semuanya, sama police department gitu, ngelilingin orang, diindus satu-satu sampai tas, apa namanya, koper yang udah pada turun tuh diindusin satu-satu. Terus ada pengalaman, aku lihat ada ibu-ibu di belakang gitu, orang Hispanik gitu, coba dibongkar tasnya apa gitu, ternyata dia bawa makanan bayi gitu. Mungkin jadi si anjingnya belum pernah ngenalin kali ya bawa makanan bayi gitu, akhirnya mereka rilis. Jadi setiap menit keliling lagi sekeliling, tapi anjingnya itu nggak nyalak gitu loh, cuman kan aku kan geli gitu ya kalau mereka deket-deket kaki kayak gitu. Nah terus udah itu udah keluar. Nah, kita mau keluar itu jangan harap ya teman-teman kayak di Jakarta gitu ya, kita bisa ngeliatin orang yang mau keluar pakai kaca-kaca gitu. Nggak bisa. Jadi orang yang jemput itu nggak akan bisa ngelihat kita lagi nunggu koper atau apa tuh nggak bisa gitu. Jadi kita mau keluar itu ada pintu otomatis. Pintu otomatisnya itu dari aluminium gitu, dari aluminium baja gitu. Jadi kita begitu keluar baru kita tuh ngeliat keluar gitu. Keren banget pokoknya. Jadi pintunya itu kayak pintu kulkas gede banget, aluminium gitu warna silver. Jadi kita nggak bisa ngelihat keluar juga siapa yang udah jemput kita atau taksi itu di mana, itu nggak bisa gitu. Jadi saat keluar di situ, terus apa namanya, jalannya itu landai gini loh, turun kayak gitu. Jadi aku sambil dorong troli. Nah, di situ ada insiden kecil ketika aku turun. Ketika aku turun itu aku nggak ngeh mungkin ya, karena aku udah bingung mana yang mau jemput aku kayak gitu kan. Satu dokumen clear foldernya ini jatuh, ternyata jatuh. Jadi di troli itu kan kayak ada, kalau kita belanja itu kan kayak ada di atasnya tuh kayak ada tempat tas gitu kan. Nah apa namanya, keranjang tempat tas. Nah di keranjang tempat tas tuh ternyata ada space gini gitu loh. Mungkin aku yang nanya ke yang naruh nggak pas gitu, jadi dia slip jatuh. Mungkin jatuhnya gini, slip gitu kan, jatuh. Terus aku baru ngeh ketika mau naik mobil gitu, I lost my passport gitu. Are you sure gitu, can you check over all your baggage? Aku udah cek semua nggak ada. Terus akhirnya kita bingung nyari ke Emirates, karena aku naik ke Emirates kan. Terus sama Emirates sama security-nya diarahin, you must be back your exit area. Akhirnya kita exit area, kita ketemu lagi sama polis di situ, sama polis. Terus disaranin, coba kamu ke apa namanya, exit di depan tadi pintu, tapi kan kita nggak bisa masuk. No dia itu ada custom tapi khusus lost and found. Akhirnya kita kesana, setelah kita bolak-balik kira-kira 15 menit, akhirnya aku kesana. Dan tau nggak sih, amazing banget gitu. Aku berharap ya Tuhan, aku kalau nggak ada paspor nggak bisa keluar dari sini. Terus aku gimana dong, ntar dikira aku ilegal. Dan aku mikirnya mesti bolak-balik lagi ke New York untuk ngurus paspor hilang gitu kan. Nah terus akhirnya aku ketuk gitu kan, dan tulisannya custom kayak gitu, kok gelap gitu. Ternyata di dalam ada orangnya gitu. Sir, sorry, apa namanya, I lost my passport. Terus gue tanya, okay, this girl masuk ke sini. Nah, akhirnya aku masuk lagi ke pintu tebel lagi, aluminium lagi. Aku dorong, aku masuk, terus ditanyain, kamu terbang dari mana aja, dia bilang gitu. Aku bilang dari Dubai gitu kan. Aku nggak nyebutin Athena Yunani karena memang di tiket boardingku itu kan cuman Dubai New York gitu kan. Terus aku tunjukin boardingku. Terus apa namanya, aku tanyain keluarga negaraan mana Indonesia. Terus dia ngambil ini. Aku tahu nih itu sobekan, terus ada spotnya itu punya aku. Cuman aku kan pura-pura gengsi, itu punya aku gitu. Enggak ya, kayak aku menjaga kesopanan gitu kan. Terus dia bilang, lain kali hati-hati ya, dia bilang gitu, untuk kamu jatuhnya di depan kayak gitu. Jadi papa-papa gitu ya yang udah berumur kira-kira 40-50-an tahun lah gitu, baik banget. Terus welcome to Amerika, jadi kamu akan belajar di sini gitu. Terus aku ketemu, aku senang banget gitu. Terus ya udah sampai New York pun tuh keluar hujan, hujan, terus angin. Even aku pakai masker, aku meler-meler dan asmaku mulai kambuh. Sekarang aja masih nafasnya masih agak
agak pendek-pendek gitu. Oke, doain aku semoga aku bisa cepat adaptasi. Lain kali aku akan share belum bisa jalan-jalan, share pengalaman aku, kegiatanku yang lainnya. Oke teman-teman, terima kasih atas dukungan dan doa baiknya.